Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cara istiqlali dalam ijtihad mereka dan juga dengan istilahnya pun disebut dengan mujtahid mutlak. Yang ditulis, yang dicatat daripada kumpulan yang sekian tadi itu ada 4. Itulah yang masyhur Imam Abu Hanifah an-Nu'man, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, daripada imam-imam yang 4 tadi itu, sebelum beranjak kepada generasi yang berikutnya dan juga dengan mereka yang bertalaki ilmu, Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Rabi' An-Muradi, antara rawiyatul kutubi, kalau yang akan bakalan meriwayatkan kitab-kitabku. Memang betul firasat Imam Syafi'i pada saat ketika itu kepada Imam Rabi' yang akan menghantar dan juga akan menyebar luaskan maklumat, fatwa, pandangan, ijtihad daripada Imam Syafi'i itu pada awalnya tidak lebih daripada firasat, tidak lebih daripada tatapan pandangan mata orang yang beriman dengan nur Allah. Tapi yang beliau katakan tadi itu ternyata memang itu yang terjadi, sehingga dikatakan kalau kita pernah mendengar di halaman rumah atau di depan Masjid Nabawi ada terdapat ratusan sampai 700-an onta-onta yang packing itu terhadap Imam Malik rahimahullah ta'ala, dikatakan seperti itu juga jumlah bilangannya mereka yang berdatangan daripada segenap penjuru untuk meriwayatkan kutub mu'allafat al-Imam Asy-Syafi'i daripada Imam Ar-Rabi, 700-an lebih. Jadi memang betul seperti apa yang ditebak oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, kau ya Buwaiti bakalan akan mati dalam tahanan penjara, sementara kau ya Muzani akan mengambil majelis pengajianku, kau ya Rabi akan menjadi rawiyatu, periwayat, penyebar kepada kitab-kitabku. Berusia panjang beliau, berusia panjang, sehingga ilmu pengetahuan Imam Syafi'i tersebar luas dengan perkataan Imam Ar-Rabi. Sementara kepada Al-Imam Ahmad bin Hakam, kamu akan kembali kepada mazhab orang tua kamu, mazhab Al-Imam Malik rahimahullah. Nah, jadi kalau kita melihat daripada Imam mazhab sebelum beralih kepada ashabi al-wujuh. Ashabi wujuh itu ulama-ulama Syafi'i yang berkemampuan untuk ijtihad, tapi dengan mereka tidak berijtihad. Mereka tetap bernaung di bawah panduan ulama mazhab, ikut bimbingan ulama-ulama mazhab. Cara metode manhaj mereka dalam beristinbat dan juga dalam berijtihad itu mereka ikuti. Jadi mereka tidak buat cara khusus. Mereka tidak punya acuan atau tidak punya kriteria dalam berijtihad seperti apa untuk memastikan hukum hakam, tapi dengan mereka mengikuti kawaid imam yang mereka taklidi. Mereka punya kemampuan, tapi rasa lebih aman atau rasa lebih berkat pada saat ketika berintisab kepada imamul mazhab, imam mujtahid mutlak. Nah, yang sumpama itu macam seperti Imam Al-Qaffal, Imam Asy-Syafi'i, Abi Hurairah, Imam Al-Mawardi, itu kesemuanya disebut dengan ashabil wujuh. Jadi ashabil wujuh ini yang menggerbal atau yang menapis, yang mengamat dan juga yang mempelajari pandangan-pandangan daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mereka daripada imam madhab, mereka daripada ulama Syafi'iyah, tapi justru mereka inilah yang memilih-milah. Setelah ashabil wujuh ada lagi ashabul fatwa, seperti dengan Imam Nawawi, dengan Imam Ar-Rafi'i. Ternyata Imam Nawawi satu daripada ulama mazhab, kemudian yang kedua di antara daripada ulama yang memang punya kemampuan dan kepakaran untuk berijtihad, tapi tetap dan juga muntasib. Itu bukan cuma 1, 2, 3, 4, 5, dalam berapa banyak aqwal, baik daripada Imam Syafi'i sendiri atau daripada ulama Syafi'i yang disebut dengan ashabil wujuh, itu yang ditad'ib, yang dilemahkan sama mereka karena bercanggah, karena bertentangan dengan dalil. Jadi bukan dikenakan karena kita orang rumah kejadian kita toleransi cara membabi buta dengan pandangan-pandangan daripada ulama kita, tidak. Yang walaupun kita tuan rumah, tetap saja kita katakan itu buruk, itu jelek, itu kena diganti, itu kena ditukar, itu tidak relevan, itu tidak sesuai, itu tidak bagus. Itu dalam ulama mazhab Syafi'iyah dari dulu sampai sekarang. Kenapa? Sebab kita inginkan agar dengan kita dapat mempersembahkan yang terindah atau yang tercantik. Kalau dengan bahasa lebih kurangnya yang arjah dalam pendapat. Itu tidak akan mungkin kalau kita kaku. Jadi jangan, dan itu memang tidak ada. Di kalangan ulama kita tidak ada. Tanah
karena itu daripada keluarga kita atau daripada kumpulan kita, maka segala yang negatif itu kita tutupin. Kita apa-apa kita korek, itu mempermalukan diri sendiri nggak apa-apa dalam rangka untuk kemajuan. Kritik membangun silakan saja, sebab kita ingin lebih sempurna, ingin lebih baik. Jadi tidak ada masalah dalam berapa masalah-masalah yang ditarjih dan juga ditatib oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj saja ada puluhan. Qultu wallahu alam. Qultu wallahu alam antara al-adhhar dengan al-masyhur, antara al-asah dengan as-sahih, ada istilahnya. Jadi dan juga antara qila wa fi qaulin. Kalau qila itu berarti khilafnya itu daripada ulama Syafi'iyah, kalau wa fi qaulin khilafnya itu daripada Imam Syafi'i sendiri. Tapi bagaimanapun Imam Nawawi pilih-pilih sebelumnya dengan Imam Syafi'i pendapat yang rajih, yang sesuai dengan dalil atau dengan nas Al-Quran ataupun juga hadis, atau juga yang bersesuaian dengan ijma' atau dengan qiyas al-jari. Jadi kalau ternyata ada pandangan pendapat daripada ashabil wujuh, daripada ashabil turuq jamak daripada tarik, kalau seandainya ada yang bertentangan dengan hadis atau dengan ijma', pasti akan ditatib oleh mereka. Jadi pentatiban hukum hakam itu tidak mutlak datangnya daripada mukhalif, tapi kadang-kadang juga, bukan kadang-kadang, banyak justru daripada ulama madzhab itu sendiri.